Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkapnya Ummu Al-Fadl Al-Watahiyah. Hidup sekitar abad keempat Hijriyah. Ia adalah wanita ulama yang sangat diakui kealiman dan kesalehannya. Ia berguru pada banyak wali besar. Salah satunya adalah Syekh Abu Abdullah bin Kafif. Imam Abdurrahman Al-Sulami memperkenalkannya dengan kalimat, ia adalah wanita yang unik di zamannya dalam lisan, ilmu, dan keadaan spiritualnya. Ia menemani atau belajar kepada banyak guru di era tersebut. Di akhir hidupnya, ia melakukan perjalanan menuju Syekh Abu Abdullah bin Kafif untuk berguru kepadanya. Ia memasuki daerah Naisabur dan di sana ia berjumpa dengan Abu Amr bin Najid dan Al-Nasrabadi. Dalam keterangan Imam Abdurrahman Al-Sulami di atas, dikatakan bahwa di akhir hayatnya ia masih melakukan perjalanan jauh ke Syiraz untuk bertemu dan berguru kepada Syekh Abu Abdullah bin Kafif yang wafat pada tahun 371 Hijriah, seorang ulama besar yang menguasai ragam ilmu pengetahuan. Ini menunjukkan bahwa dia adalah perempuan yang haus akan ilmu. Tak peduli jarak dan usia, tak puas sampai di situ. Ia melanjutkan perjalanannya ke Naisabur, padahal jarak dari Syiraz ke Naisabur cukup jauh. Di sana ia berjumpa dengan Imam Abu Amr bin Najid Al-Sulami yang wafat pada 366 Hijriah dan Imam Abu Al-Qasim Ibrahim bin Muhammad Al-Nasrabadi. Selain banyak berguru kepada ulama dan wali besar, Ummu Al-Fadl Al-Watahiyah memiliki banyak murid, khususnya dari kalangan laki-laki. Sebut saja Syekh Abu Syahl Muhammad bin Sulaiman, Syekh Abu Al-Qasim Al-Razi, Syekh Muhammad Al-Fara', Syekh Abdullah Al-Mu'alim, dan lain sebagainya. Imam Abdurrahman Al-Sulami menulis, Syekh Al-Imam Abu Syahl Muhammad bin Sulaiman rahimakumullah menghadiri kajiannya dan mendengarkan uraiannya. Begitu pula dengan kelompok syekh-syekh Sufi Al-Fuqara seperti Abu Al-Qasim Al-Razi, Muhammad Al-Farra, Abdullah Al-Muallim, dan syekh-syekh Sufi lainnya dari generasi mereka. Sebagai seorang murid sekaligus guru, ia mengajarkan banyak nilai-nilai spiritualitas Islam kepada banyak orang. Beberapa ajarannya adalah, waspadalah agar kalian tidak disibukkan dengan mencari kedamaian jiwa dan berasumsi bahwa kalian sedang menuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu adalah orang yang beramal dengan ilmunya. Beramal dengan ilmu bukanlah memperbanyak puasa, sedekah, dan sholat. Yang disebut beramal dengan ilmu adalah ikhlas beramal karena Allah dengan benarnya niat dan menjaga kesadarannya bahwa Allah selalu mengawasinya, meskipun ia bukan orang yang selalu merasa melihat dan menyaksikan Tuhannya setiap waktu. Karena pada hakikatnya, seseorang yang ikhlas beramal karena Allah dan untuk Allah, ia pasti mengamalkan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Perbedaannya adalah, sholat mereka tidak karena pencitraan atau terjebak pada lingkaran aktivitas yang telah menjadi kebiasaan, tapi karena benar-benar tulus untuk dan karena Allah. Dalam cara pandang Ummu Al-Fadl Al-Watahiyah, manusia tidak seharusnya terlalu lama terjebak dalam pengetahuannya, karena bisa membuatnya lalai akan tujuan pengetahuan itu sendiri, yaitu diamalkan. Amal di sini tidak melulu jumlah atau kuantitas seperti yang dikatakan Al-Watahiyah, karena sebanyak apapun amal yang dilakukan tanpa niat yang benar dan kesadaran bahwa Allah selalu mengawasinya, amal itu menjadi kurang nilainya.
Tentu yang sedang dibicarakan ini bukan soal sah atau tidaknya amal tersebut, tapi pengaruh amal dalam kejiwaan dan perilaku hidup pelakunya. Karena itu, Ummu Al-Fadl Al-Watahiyah memperingatkan para pencari kebenaran dan penuntun ilmu untuk berhati-hati agar tidak terjebak dalam kesibukan pengetahuan yang tidak ada keikhlasan di dalamnya. Di waktu lain, ia menyampaikan pelajarannya dengan berujar, hakikat cinta adalah sang pencinta menjadi bisu selain dari yang dicintainya, dan menjadi tuli selain dari mendengar ucapan kekasihnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, cinta kepada sesuatu dapat membuatmu buta dan tuli. Ini menarik, sebab Ummu Al-Fadl Al-Watahiyah menggunakan hadis Nabi sebagai landasan argumentasi spiritualnya tentang cinta. Nabi mengatakan, cintamu kepada sesuatu dapat membuatmu buta dan tuli. Artinya, jika cinta terhadap hal-hal bendawi saja bisa membutakan dan menulikan manusia, membuat mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya, sebagaimana mungkin cinta kepada Allah tidak sampai membuat sang pencinta mengalami keadaan yang sama dengan cinta kepada hal-hal bendawi. Tentu saja, perbedaan yang sangat besar dalam dunia cinta ini, baik proses maupun hasilnya. Mencintai hal-hal bendawi berasal dari dorongan nafsu, sedangkan mencintai Tuhan harus melalui serangkaian hal, dari semua mempelajari hukum-hukumnya, mengamalkan perintahnya, menjauhi larangannya, menjaga kesadaran dan pengawasannya, merasakan kehadiran nikmat-nikmatnya, sampai menerima ketetapannya. Untuk mempermudah memahaminya, kita akan gunakan contoh seperti ini. Ketika Tuhan melarang untuk meminum khamr, bagi orang yang telah mencintai Tuhan dengan hakikat cinta yang sesungguhnya, ia akan berupaya untuk menjaganya, terlepas dari banyaknya pengaruh, godaan, bujukan, dan rayuan orang lain kepadanya. Ia tak akan peduli, ia akan menjadi tuli dan buta terhadap pengaruh orang lain. Selama itu larangan yang berasal dari kekasihnya, ia akan melakukannya. Dalam uraian di atas, Ummu Al-Fadl Al-Watahiyah seakan sedang mengajari kita bahwa menuntut ilmu tidak dibatasi oleh jenis kelamin dan usia. Menjadi orang terpelajar, ulama atau wali bukan hanya hak laki-laki, tetapi juga perempuan, dan ia telah melakukannya sendiri. Meski ia seorang wanita, itu tidak menghalanginya untuk terus menuntut ilmu dan mengajarkannya kepada orang lain, baik laki-laki maupun perempuan, baik dari muridnya yang kemudian menjadi ulama besar dan wali, bahkan banyak dari mereka yang sudah ulama tapi masih belajar kepadanya. Semoga bermanfaat dan memberikan inspirasi. Jika Anda merasa bahwasanya konten ini bermanfaat, silahkan like dan bagikan ke seluruh jaringan yang Anda miliki. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.